pagi teman sekalian. Gimana kabarnya semuanya? Oke, dan kita ketemu lagi nih, kita akan masuk di ini ya, di pasal 11 hari ini. Kita akan masuk di Wahyu, kita masih dalam Wahyu. Oke, kita ada lembaran baru, jadi bisa diambil di belakang bagi yang belum dapat. Oke, dan kita buka Alkitab kita bersama di dalam Wahyu pasalnya yang ke-11. Hari ini kita akan melihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 14. Kita akan baca terlebih dahulu. Dan kita akan silih berganti seperti biasa. Saya ayat 1, cuma sekalian ayat 2. Demikian sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Demikian firman Tuhan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang sebelah luar, janganlah kau mengukurnya, karena dia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. 42 bulan ya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dia yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk memperbanyak negara dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghadapinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan banyak mereka akan berkata di atas negara yang besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta selalu mengirimkan dia, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan dari semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit. Dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diserubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu. Minta saudara David, ini kita berdoa. Ucap syukur Tuhan atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Kami akan mendengarkan seorang guru dewasa tema Wahyu pasal 11. Kiranya Engkau yang memimpin kami dan membuat kami mengerti Tuhan. Engkau juga yang menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, amin. Baik, dan
Kita lihat di poin pertama kita. Jadi kita bicara mengenai ini ya, dua saksi dalam masa tribulation di sini. Poin pertama dikatakan pasal 11 masih merupakan penglihatan sisipan ya, karena dalam kronologi kejadian kita sudah melewati 3,5 tahun tribulation, tetapi Tuhan memberikan Yohanes kilasan balik tentang apa yang terjadi di 3,5 tahun pertama. Sehingga itu menjadi judul besar kita, 3,5 tahun pertama. Dan kita tahu masa tribulasi itu 7 tahun. Kita tahu dari mana? Di manakah diberitahu kepada kita bahwa masa tribulasi itu 7 tahun? Bagaimana? Daniel 9. Ya, Daniel pasal 9 ya. Kita lihat di sini ya. Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Kita diberitahu di situ. Coba kita buka sejenak. Daniel pasal 9. Ini adalah salah satu pasal kunci di dalam Alkitab berkaitan dengan eskatologi. Dan mungkin kita tidak akan baca semuanya, tapi saya garis bawahi beberapa kalimat yang penting di sini. Di ayat 24 dikatakan 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan kotamu. Oke, jadi Tuhan bilang ada 70 kali 7 ya, 70 kali 7 masa. Nah, masa di sini kita mengerti sebagai tahun. Kenapa akhirnya kita jadi tahu ini tahun? Karena hanya tahun yang cocok gitu. Kalau 70 kali 7 hari nggak cocok, nggak ada apa-apa gitu yang terjadi. Mungkin juga kalau bulan atau lain sebagainya ya. Tapi 70 kali 7 masa tahun ditetapkan atas bangsamu, dan ini dibagi lagi menjadi yang pertama 7 kali 7 ya, kemudian 62 kali 7 ya. Ini kan hukum distributif ya, matematika, plus apa? 1 kali 7 ya. Jadi hukum distributif 7 plus 62 plus 1 kan jadinya 70 gitu. Dan dikatakan setelah yang ini akan disingkirkan seorang yang tidak bersalah. Perhatikan di ayat yang ke-26 ya. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa. Nah, itu mengacu kepada apa ya situ? Nah, jelas sekali mengacu kepada Tuhan Yesus. Seorang yang diurapi kan berarti dalam bahasa Ibrani adalah Mesias. Ya, akan diurapi, seorang yang diurapi Mesias padahal tidak ada salahnya apa-apa. Itu jelas mengacu kepada Yesus Kristus. Jadi ini adalah Yesus Kristus mati, Yesus Kristus disalibkan ya. Yesus Kristus disalibkan dan nah habis itu rupanya tidak langsung masuk ke 1 kali 7 ini, melainkan di sini disisipkan satu masa, yaitu disisipkan masa gereja. Masa gereja disisipkan di sini, yaitu kita hari ini. Ya, disisipkan masa gereja. Jadi yang 1 kali 7 ini masih belum terjadi. Ya, belum terjadi. Jadi disisipkan masa gereja, dan disisipkan masa gerejanya ini sampai nanti rapture gitu. Nah, setelah rapture terjadi, baru nanti yang 1 kali 7 ini mulai lagi. Nah, inilah yang disebut sebagai masa tribulasi, dan itu kita lihat di ayat yang ke-27. Jadi ayat 27 dari Daniel sinilah. Kita lihat di sini ya. Dikatakan raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Selama 1 kali 7 masa. Jadi, nah raja ini yang di ayat 27 ini mengacu kepada Antikristus. Jadi Antikristus, raja di Daniel 9 ayat 27, Antikristus akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Oke. Nah, kemudian ada informasi lain lagi. Pada pertengahan 7 masa itu, jadi di tengah-tengahnya berarti 3,5 tahun kan? 3,5 tahun. Ya. 3,5 tahun. Di pertengahan
di pertengahan tujuh masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap yang kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan. Jadi di sini dia akan melakukan sesuatu kepada bait suci. Dia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Jadi dia akan, antikristus di sini akan mengganggu penyembahan di bait suci. Ya, mengganggu penyembahan di bait suci. Jadi antikristus ya, masuk ke bait suci. Masuk ke bait suci, dia menghentikan korban di situ. Padahal korban itu ditujukan kepada Tuhan. Nah, kenapa antikristus menghentikan korban di situ? Kalau kita dapatkan, kita cross check dengan 2 Tesalonika, coba kita lihat ya. 2 Tesalonika pasal 2. Oke, ayat yang ke-3 dan 4. 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Dikatakan di situ, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu harus datang dahulu murtad, dan kemudian dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, kalau di dalam 2 Tesalonika antikristus disebut sebagai manusia durhaka. Tadi di Daniel disebut sebagai raja. Daniel 9 itu kan raja, ya. Jadi dia pemerintahan. Kalau di sini disebut sebagai manusia durhaka. Nah, ayat 4 dikatakan, itu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi ini alasannya kenapa antikristus menghentikan korban yang di bait Allah itu, yang tadinya untuk menyembah Tuhan. Yang orang Yahudi kan persembahkan untuk Yehova, dihentikan dengan kalian hanya boleh sembah aku. Ya, ini akan terjadi. Ini sudah dinubuatkan. Nah, tentu selama masa tribulasi ini, di 3,5 tahun pertama Tuhan tumpahkan berbagai penghakiman, yaitu penghakiman meterai, masih ingat kan? Ya, meterai, nomor 1 adalah bangkitnya antikristus, masih ingat itu? Kuda putih yang pertama. Ya, ini kita balik lagi nih. Mestinya kalau kita selesai bahas kitab Wahyu, kita hafal nih ya. Karena udah sering kan kita ini kan. Pertama kuda putih itu apa? Antikristus. Kemudian kuda merah, yaitu perang. Nah, kemudian kuda hitam, yaitu kelaparan, krisis ekonomi. Kemudian kuda hijau kuning, yaitu kematian. Ya, kematian atas seperempat manusia di situ. Kemudian yang kelima adalah jiwa di bawah mesbah. Menyatakan adanya martir di situ. Yang keenam, yang keenam ini sesuatu supranatural, gempa plus matahari dan bulan dan bintang digelapkan, ya, terus matahari segala macam, ya, bisa singkat aja. Oke, nah kemudian yang ketujuh adalah 7 sangkakala, ya, sangkakala. Sangkakala ini 1, 2, 3, 4. Masih ingat temanya adalah sepertiga kan? Ya, sepertiga pohon, sepertiga laut, sepertiga sungai, sepertiga matahari di situ. Ya, 1, 2, 3, 4. Ini semoga sudah mulai hafal. Kemudian poin nomor 5, ya, sangkakala kelima apa? Belalang, celaka pertama. Ya, malaikat jahat dalam bentuk belalang di situ. Kemudian yang keenam, ini adalah malaikat juga, tapi kali ini yang ini menyiksa, ya, malaikat menyiksa, yang ini kali ini membunuh. Ya, pasukan malaikat membunuh, dan di sini terbunuh berapa? Sepertiga juga, sepertiga manusia. Jadi banyak tema sepertiga, ya. Oke, nah ini celaka pertama, ini celaka kedua. Nah, kita belum masuk celaka ketiga, tapi Tuhan sudah kasih lihat, Tuhan kasih lihat sisipan di sini, dan kita bilang bahwa nanti sangkakala ke-7 ini berkaitan dengan pertengahan tribulasi di sini. Ya, makanya sebelum masuk ke sangkakala ke-7, Tuhan kilas balik apa yang terjadi selama 3,5 tahun pertama. Ya, Tuhan kilas balik, Tuhan kasih tahu, dan di pasal 10 kan kita tahu, di pasal 10 ada apa? Dia kasih ada seorang malaikat yang berdiri di bumi dan di
Wow, itu minggu lalu kita bahas. Itu mengatakan tidak ada penangguhan lagi, karena 3,5 terakhir ini sudah benar-benar di final, kan? Tidak ada penangguhan lagi, sudah akan masuk ke situ. Nah, oke. Jadi masih di poin nomor 1 kita lihat di sini. Tuhan memberikan Yohanes kilasan balik tentang apa yang terjadi di 3,5 tahun pertama. Ada penglihatan tentang 2 orang saksi. Ini ya, itu isian kita. Ada penglihatan tentang 2 orang saksi ini. Dan kita bisa buka Alkitab kita balik ke Wahyu 11 yang tadi sudah kita baca. Wahyu 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 tadi sudah kita baca. Dan perhatikan ayat yang pertama. Ayat yang pertama berbunyi, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu. Bulu itu kayak ya meteran lah istilahnya gitu ya, kayak meteran. Seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Oke ya, bait suci Allah. Dan itu masuk ke poin nomor 2 kita, berarti di tribulation akan ada bait suci. Akan ada bait suci, dan ini cocok dengan yang tadi kita baca juga di sini, bahwa Antikristus akan masuk ke bait suci dan akan meninggikan diri sebagai Allah tadi kan. Kita ada baca di 2 Tesalonika. Nah, 2 Tesalonika. Jadi berarti di masa tribulation akan ada bait suci. Nah, akan ada bait suci. Saya kira Eliana mau tanya. Oke, akan ada bait suci. Nah, hari ini tidak ada bait suci. Oke, tidak ada bait suci. Kita kan sekarang tahun 2023. Nah, kita tidak tahu kita sudah seberapa dekat nih di sini. Nah, kita tidak tahu nih. Nah, ini 2000 berapa? Saya nggak yakin lah sampai 3000-an gitu. Kayaknya kejauhan gitu ya. Tapi kita kan sekarang 2023. Kita nggak tahu nih berapa lama lagi masuk ke sini rapture. Tapi saat ini belum ada bait suci. Nah, saat ini belum ada bait suci. Tapi kita tidak perlu ragu bahwa firman Tuhan akan digenapi. Kenapa? Karena tahun 1900-an bahkan belum ada Israel waktu itu. Ya, sehingga banyak orang membaca Alkitab itu bingung, kenapa di Alkitab ada nubuat Israel begini, Israel begini, Israel begini, sedangkan tidak ada Israel. Sehingga banyak orang berpikir bahwa mungkin yang dimaksud Israel itu figuratif. Mungkin ketika Alkitab ngomong Israel, mungkin yang dia maksud gereja. Jadi akhirnya mereka cenderung menyamakan, yang dimaksud Israel itu gereja. Padahal bukan. Kalau gereja kan Tuhan ada istilah gereja. Nah, tapi karena waktu itu belum ada Israel, orang bingung. Kalau Israelnya nggak ada, kok ada nubuat tentang Israel begini, Israel begitu. Nah, tetapi kita jangan lupa bahwa ya, apa yang Alkitab katakan pasti terjadi. Makanya akhirnya tahun 1948 negara Israel berdiri lagi. Nah, sebenarnya kita sama. Saat ini kita melihat kok di Alkitab dinubuatkan bait suci. Antikristus akan masuk ke bait Allah, menuntut dirinya disembah sebagai Allah. Loh, bait Allah nggak ada kok hari ini. Ya. Kemudian kita baca Wahyu pasal 11 bahwa Yohanes dikasih batang bulu untuk mengukur bait suci. Bait suci nggak ada kok hari ini. Tapi kita nggak perlu ragu bahwa firman Tuhan pasti digenapi. Berarti bait suci pasti didirikan. Pasti akan didirikan kembali. Masalah kapannya kita nggak tahu persis. Ya. Apakah sebelum rapture atau sesudah rapture kita tidak tahu. Tapi bait suci pasti didirikan. Ya. Itu sudah pasti karena sudah dinubuatkan. Dan dalam misian kita yaitu yang nomor 3. Nah, nanti didirikan itu akan menjadi bait suci nomor 3. Jadi kali ketiga bait suci didirikan. Kita masih ingat bait suci yang pertama itu di mana? Bait suci yang pertama itu yang didirikan oleh Salomo yang didirikan. Kemudian ini dihancurkan oleh Babilonia tahun 586 sebelum Masehi. Dihancurkan oleh Babilonia. Ya. Lalu didirikan lagi yang kedua. Yang kedua didirikan oleh Zerubabel. Nah, ini didirikan, akhirnya jadi setelah orang Israel pulang dari pembuangan. Nah, ini proses mendirikannya ada dicatat di kitab-kitab seperti di kitab
Ezra, kemudian di kitab Hagai dan Zakaria. Namanya. Jadi mereka waktu itu berjuang luar biasa. Dan mereka sempat bingung gimana caranya kita mau dirikan bait suci lagi. Salomo waktu dirikan bait suci kan dia kaya raya gitu, raja hebat. Nah sekarang kita ini orang buangan, kita bangsa yang sudah dikalahkan. Gimana mau bangun lagi bait suci yang sehebat yang Salomo bikin? Tapi akhirnya Tuhan mampukan mereka. Nah bait suci ini yang sempat dipercakap, dipugar oleh Herodes. Nah, jadi Raja Herodes waktu itu dia rupanya Herodes itu sebenarnya orang Edom. Herodes itu bukan orang Israel, dia itu bangsa Edom. Kita tahu bangsa Edom itu kan keturunan Esau ya. Jadi kembarannya Yakub begitu. Tapi Herodes dia orang yang suka membangun rupanya. Jadi dia punya jiwa inilah, jiwa membangun gitu ya. Jadi dia lihat wah, dan dia juga mau ambil simpati orang Yahudi. Makanya dia janjikan, ya udah saya pugar bait suci kalian, biar tambah megah gitu. Nah, akhirnya Herodes ada bantu. Nah itulah yang Tuhan Yesus katakan waktu dia bilang, runtuhkan bait suci ini, aku akan dirikan dalam 3 hari. Orang pada bingung loh. Ini saja sudah 40 tahun, maksudnya pemugaran dilakukan Herodes itu sudah 40 tahun gitu. Kok kamu berani banget 3 hari mau bangun kembali gitu. Padahal Yesus bicara soal kebangkitan tubuh gitu kan. Oke, tapi yang ini dihancurkan tahun 70 oleh bangsa Romawi. Waktu itu dipimpin oleh Jenderal Titus. Dihancurkan. Sampai sekarang enggak ada. Nah, nanti yang ketiga dibangun oleh siapa? Nah, ini. Yang ketiga dibangun oleh siapa? Gitu kan? Bisa jadi oleh si Antikristus ini nanti. Ya. Ini. Nanti yang ketiga. Jadi poin nomor 2 kita berarti di tribulation akan ada bait suci, yaitu yang nomor 3, bait suci ketiga. Yohanes disuruh untuk mengukur bait suci itu dan juga mesbah, ya, dan juga mesbah dan orang-orang yang menyembah dalamnya. Jadi itu ada 3 hal yang diukur kan di ayat 1 itu. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ya. Pelataran luar tidak diukur karena itu kelebihan satu kata tidak, ya. Tidaknya dicoret. Pelataran luar tidak diukur karena telah diberikan untuk diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain. Ya. Diinjak oleh bangsa-bangsa lain, ya. Itu yang dikatakan di ayat 2 di situ. Tetapi kecualikan pelataran bait suci di sebelah luar, janganlah kau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Hah? Oh iya, oke. Lengkap ya saya. Pengukuran mengindikasikan pengujian dan kepemilikan. Jadi ketika sesuatu diukur itu seperti diuji, gitu kan. Ingat nggak waktu Belshazzar, ya, dia mabuk-mabukan malam itu, kemudian ada tangan yang menulis, dia bilang apa? Mene tekel uparsin. Artinya kamu sudah ditimbang, kamu sudah dihitung, ya, kemudian ditimbang, ya, dan didapati kurang. Jadi ketika Tuhan mengukur seseorang, menguji seseorang gitu, itu kayak menguji dia. Jadi Tuhan suruh Yohanes, coba kamu ukur ini bait suci ini. Maksudnya cocok nggak dengan, apakah sudah sesuai dengan yang Tuhan inginkan atau belum? Begitu ya. Dan karena bait suci di masa tribulation ini belum sesuai yang Tuhan inginkan. Ya. Karena nanti akan ada bait suci keempat, itu bait suci di milenium. Ya. Nanti ada bait suci keempat. Ya. Kalau tembok ratapan itu bagian dari bait suci. Tembok ratapan ya. Tembok ratapan itu sebenarnya bukan sih, gitu ya. Sebenarnya bukan ya. Tapi memang lokasi persisnya itu diperdebatkan, gitu ya. Tapi kebanyakan arkeolog percaya bahwa
situasinya itu sekarang di tempat yang Masjid Al-Aqsa itu sekarang, begitu ya. Tapi ada beberapa teori mengenai persisnya di mana, begitu ya. Nah, mereka kebanyakan arkeolog percaya bahwa itu ada di tempat yang sekarang jadi masjid itu. Ya, tapi seberapa jauh masjid itu dari Tembok Ratapan saya kurang ada bayangan juga ya. Mungkin yang pernah pergi ke Yerusalem mungkin nggak sini. Pernah nggak itu situ ya? Gimana itu Pak? Jauh nggak itu dari ini? Enggak tahu persis ya. Ya. Tembok kan kayaknya kan seperti kita baca di Alkitab ada tembok. Iya benar. Jadi agak jauh ya dari masjidnya kan? Itu kayaknya sisa reruntuhan. Benar. Itu lebih ke arah sisa-sisa Yerusalem dulu sih, gitu ya. Sisa tembok Yerusalem dulu. Dia tidak dekat dengan masjidnya, gitu ya. Sedangkan, nah ini menarik juga ya kalau kita bicara bahwa bait Allah akan didirikan lagi. Sekarang di Israel itu ada sebagian orang yang sangat-sangat bersemangat untuk mendirikannya lagi. Gitu ya. Jadi kalau dulu belum ada negara Israel, tujuan dan impian mereka adalah mendirikan kerajaan Israel lagi. Makanya disebut gerakan Zionis. Gerakan Zionis. Jadi orang Yahudi dari mana-mana semuanya pokoknya kembali ke Israel. Nah sekarang kan sudah ada nih negara Israel. Jadi kayak tujuan selanjutnya mereka itu adalah mendirikan Bait Suci ini. Gitu. Jadi segala macam mereka sudah usahakan gitu. Jadi kayak sekarang ini mereka ada yang melatih kayak imam-imamnya lagi dilatih gitu segala macam untuk persiapan kalau jadi itu udah langsung bisa running gitu Islam. Ya, jadi mereka juga cari apa segala macam persiapannya sampai yang katanya cari apa lembu merah itu yang ada di Alkitab gitu kan, perlu ada lembu merah segala macam. Jadi mereka sudah persiapkan itu. Nah, jadi sekarang tinggal masalah suatu insiden di mana mereka bisa bangun Bait Suci. Lokasinya nanti. Nah lokasinya ini yang menjadi masalah. Kalau lokasinya nggak ada masalah dari kapan-kapan sudah didirikan. Ya, tapi karena lokasinya bertepatan dengan masjid, susah. Orang kan sering kita dapat video di Indonesia yang lebih ribut malah. Kalau misalnya polisi Al-Aqsa, polisi Israel masuk ke Al-Aqsa segala macam, wah langsung videonya muncul kan di Indonesia. Wah, mirip-mirip ya polisi Israel segala macam ya. Padahal ada banyak kisah di baliknya gitu. Karena mereka banyak teroris itu pakai Al-Aqsa. Jadi kayak mereka siapin batu di dalam Al-Aqsa segala macam itu. Ada itu videonya itu ya. Nah, terus dari sana mereka lempar-lempar polisi segala macam ya. Jelaslah polisi serang masuk gitu. Dengan kamu di situ ini stockpiling senjata gitu kan. Nah, tapi kan itu lalu dinarasikan berbeda lagi. Waduh, polisi Israel masuk ini kan menyerang masjid apa segala macam gitu. Jadi tensinya sangat tinggi. Sehingga Israel ya nggak bisa. Kalau misalnya Israel sampai berani ngancurin Al-Aqsa, wah itu bisa mereka bilang jihad habis itu, begitu langsung diserang habis. Nah makanya kita nggak tahu apa yang akan memicu sampai bisa, gitu kan? Gempa bumi aja. Nah itu satu kemungkinan. Misalnya ada bencana alam, Al-Aqsa itu runtuh sendiri gitu, runtuh sendiri. Nah terus Israel bilang ya udah sekalian runtuh, bangun punya kita gitu. Itu pun bakal diprotes habis-habisan. Nah, itu pun bakal diprotes habis-habisan gitu kan. Nah, kemudian ada kemungkinan lain lagi, yaitu ada faktor antikristus ini. Bisa jadi nanti antikristus yang akan bikin suatu perjanjian gitu. Jadi dia perbolehkan Israel bangun Bait Suci, tapi Israel harus konsesi yang lain kepada dunia Arab mungkin. Itu kan nomor satu nggak ada campur tangan di situ. Oh, ya bisa aja sih. Ya. Oke, tapi kita lanjut dulu di sini ya. Oke, jadi pengukuran mengindikasikan tadi pengujian dan kepemilikan. Ya, jadi walaupun Bait Suci yang di masa tribulasi ini belum sepenuhnya seperti yang Tuhan inginkan, tapi bagaimanapun juga ini kan didirikan atas nama Tuhan. Jadi Tuhan akan melindunginya untuk sementara waktu di sini ya. Nah, tapi ada bagian yang dibiarkan, Tuhan biarkan. Oh ya, ada bagian luar ini memang Tuhan serahkan pada bangsa-bangsa lain, maksudnya tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan gitu ya. Nah, kalimat terakhir di poin 2 itu kan dikatakan
ini mengindikasikan bahwa kemungkinan ada semacam kompromi dalam pendirian bait suci ini. Sekali lagi, jadi bisa jadi ada deal dengan antikristus, ya, ada perjanjian dan lain sebagainya. Karena tadi di Daniel kita baca soal perjanjian. Kenapa Israel boleh bangun bait suci gitu kan? Mungkin dia harus konsesi, ya mungkin misalnya dia kasih sebagian tanah untuk Palestina. Karena sekarang ini kan permasalahan pelik kan selalu Israel sama Palestina terus. Israel Palestina. Palestina mengklaim ini kami mau merdeka dan sebagainya. Nah, sampai Indonesia kan sampai ke bawah-bawah ke kita juga yang Piala Dunia U20 itu. Jadi Indonesia padahal jauh gitu keseret-seret juga begitu, ya. Keseret-seret karena katanya Israel menjajah Palestina, ya padahal gimana sih gitu kan. Dan kita bilang bahwa bisa jadi mereka mau bikin deal di situ. Oke, kalau misalnya Israel kasih tanah ke Palestina, kemudian akui merdeka segala macam, tapi konsesinya apa? Saya boleh bangun bait suci misalnya. Jadi kita nggak tahu ada deal-deal apa yang nanti akan terjadi. Ya itu bisa saja, bisa juga dipicu oleh bencana alam seperti tadi kita bilang. Ya. Nah, tapi kita masuk ke poin 3 kita. Ya. Kita masuk ke poin 3 kita, di mana kita diperkenalkan dengan dua pribadi yang literal, bukan lambang. Nah, sekali lagi karena kita salah satu metode penafsiran kita atau kita bilang prinsip penafsiran kita untuk kitab Wahyu adalah kalau yang kita bisa artikan literal, kita artikan literal. Kecuali kalau memang literal nggak masuk gitu, baru kita memikirkan lambang. Oke, dan itu kita masuk ke ayat yang ketiga. Ya, ada dua pribadi yang literal, bukan lambang, ya. Karena di ayat 3 dikatakan, dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Nah, ada banyak godaan, ya, ada banyak godaan untuk menafsirkan dua orang ini, dua saksi ini sebagai suatu lambang saja. Sehingga ada yang bilang, oh ini lambang, misalnya ada yang bilang dua saksi ini lambang gereja dan Israel, satu gereja satu Israel. Nah, ada yang bilang bahwa dua saksi ini lambang macam-macam lagi, ya, lambang bahkan yang abstrak, misalnya kayak PB dan PL dan sebagainya gitu ya, sesuatu yang abstrak lah. Tapi kita bilang tidak, ya, karena apa? Sesuai dengan deskripsinya, kalau kita baca terus ayat 5, ayat 6, bahkan mereka bisa dibunuh dan sebagainya, ya itu nggak mungkin. Kalau mereka dibunuh kan berarti itu manusia gitu kan. Kalau kita baca sampai terakhir, ya, mereka ada dibunuh, dibangkitkan. Jadi ini manusia, ini makanya kita bilang ini adalah dua pribadi yang literal, ya, literal. Oke, dan masih di poin 3 dideskripsikan bahwa aktivitas mereka adalah bernubuat dan berkabung, ya, bernubuat dan berkabung. Ya. Jadi masuk ke masa tribulation ini sudah menjadi dispensasi yang baru lagi. Jadi ini sedikit belajar mengenai dispensasi, ya. Dispensasi itu adalah aturan sebenarnya artinya. Jadi Tuhan punya aturan yang berbeda untuk zaman yang berbeda. Ingat, dulu ada dispensasi di Taman Eden, masih ingat? Nah, aturan di sini kan beda dengan waktu sudah keluar dari Taman Eden, kan? Nah, keluar dari Taman Eden, ya, aturannya beda lagi. Ya, kemudian ada setelah air bah, ya, setelah air bah aturannya beda lagi. Ya, kemudian setelah itu apa? Ya, air bah beda lagi. Ya. Kemudian masa Israel beda lagi. Kemudian sekarang masa gereja. Nah, habis masa gereja selesai akan masuk ke masa tribulation. Dan pada setiap pergantian dispensasi, Tuhan akan kirimkan wahyu yang baru. Tuhan kasih wahyu yang baru, ya. Karena ya udah dong, kalau ganti aturan kan harus Tuhan umumkan. Nggak mungkin dong. Masa aturannya diganti nggak ada pengumuman? Kayak misalnya tiba-tiba di Indonesia aturannya diganti, DPR bikin undang-undang baru, misalnya apalah gitu kan, misalnya mulai sekarang orang Indonesia dibikin aturan misalnya gitu kan,
tiap-tiap rumah harus ada bendera misalnya gitu ya. Tapi nggak pernah diumumkan ya, orang nggak pernah tahu gitu kan. Jadi kalau Tuhan bikin aturan baru kan Tuhan pasti umumkan. Nah, jadi umumkannya itu lewat apa? Tuhan kasih wahyu ya Pak. Nah, makanya Tuhan kasih wahyu di sini turunnya di Gunung Sinai dan sebagainya. Nah, waktu masa gereja Tuhan kasih wahyu juga. Itu apa? Perjanjian baru. Perjanjian baru itulah yang kasih tahu sekarang di masa gereja ini berbeda dengan di masa Israel. Makanya kita nggak perlu sunat lagi, nggak perlu potong domba dan sebagainya. Saya ada perjanjian. Nah, masuk ke masa tribulation nanti ada pewahyuan baru lagi. Ya, jadi ini untuk menjawab orang yang bertanya kenapa menurut kalian wahyu tidak ada lagi nubuat di sekarang ini, tapi di masa tribulation kok ada nubuat lagi? Benar, nubuat sudah berhenti untuk masa gereja. Nubuat sudah berhenti untuk masa gereja karena sudah selesai PW, perjanjian baru sudah selesai ditulis. Inilah pewahyuannya Tuhan gitu. Nah, tetapi masuk ke dispensasi baru nanti ya, maka itu akan ada wahyu yang baru lagi ya, akan ada wahyu yang baru lagi. Dan kita lihat di sini mereka bernubuat ya, dan berkabung selama berapa lama katanya sini? 1260 hari. Nah, kenapa 1260 hari? Apa signifikansi dari 1260 hari? Kalau kita kalikan dengan matematika, ternyata 1260 hari itu sama dengan 3,5 tahun. Kalau kita hitungnya 1 tahun itu 360 hari. Dan orang Israel hitungnya 360 hari ya. Tahun di Israel itu 360 hari. Bukan seperti kita, kalau kita hari ini kan 365, tapi juga nggak persis, ada seperempat, karena tiap 4 tahun kita jadi 366 gitu ya. Nah, ini kan internasional sekarang, ini kalender matahari istilahnya. Tapi kalau orang Israel dulu, mereka masih pakai kalender bulan. Jadi 1 tahun mereka itu 360 hari. Nah, kalau dikali 3,5 tahun, jatuhnya 1260 hari. Tidak percaya boleh dikali. Jatuhnya 1260 hari di situ. Ya, jadi 3,5 tahun. Ya, 3,5 tahun ini dia. Jadi 3,5 tahun pertama di sini. Ya, mereka akan menjaga. Kita bilang, coba lihat di lagi. Ya, mereka melindungi bait suci dari antikristus selama 3,5 tahun pertama tribulation. Ya, mereka melindungi bait suci dari antikristus selama 3,5 tahun pertama tribulation. Dan ini masuk akal ya, karena iblis kan tahu, iblis bisa baca Alkitab seperti kita juga begitu. Iblis bisa baca Alkitab. Jadi iblis pasti tidak mau menggenapi Alkitab dong. Ngapain iblis mau menggenapi Alkitab buat Tuhan kan? Kalau iblis bisa bikin sesuatu yang beda dengan Alkitab katakan kan dia akan bangga, wah Tuhan bilang begini ternyata beda nih. Nah, jadi sebenarnya Alkitab sudah nubuatkan di pertengahan ini Antikristus akan masuk. Pertanyaannya kalau Antikristus sudah tahu itu kenapa dia nggak masuk duluan aja gitu kan? Untuk kayak mengacaukan nubuatnya Tuhan gitu. Nubuat Tuhan kan di pertengahan. Kenapa dia nggak masuk duluan di sini? Nah, ternyata dia memang tidak bisa masuk duluan karena masih dilindungi oleh 2 saksi ini. Jadi 2 saksi ini melindungi supaya tidak ada orang yang bisa masuk duluan untuk mengacaukan bait suci. Gitu ya. Dan kalau kita baca di dalam ayat yang ke-5 dan 6 dan sebagainya, ayat 5 dan 6, jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Jadi Tuhan lindungi mereka secara supranatural. Jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air katanya untuk mengubahnya menjadi darah. Ya, dan memukul bumi dengan segala jenis bala petaka. Wow, luar biasa sekali. Dan dengan demikian, ya tentu banyak orang di dunia yang akan sangat benci dengan 2 orang ini karena 2 orang ini menubuatkan penghakiman Tuhan.
Jadi mungkin mereka akan umumkan kepada dunia yang bercerai ini dan yang sangkakala ini. Mereka akan bilang kepada dunia, hei dunia bertobat, kalau tidak nanti Tuhan akan hukum sepertiga laut akan jadi darah. Nah, dunia nggak bertobat ya terjadi gitu. Jadi dunia akan sangat membenci dua orang ini karena dianggap mereka lah sumber masalah. Padahal mereka kan hanya nabi, mereka hanya mengumumkan penghakiman Tuhan. Tapi dunia akan sangat membenci mereka, seperti dunia membenci semua pemberita kebenaran lainnya. Ya. Nah, dunia sangat membenci mereka, tentu mereka mau dibinasakan, tapi Tuhan lindungi mereka selama masa pelayanan mereka. Ya, Tuhan lindungi mereka dengan supranatural. Tidak ada yang bisa menyakiti mereka. Bahkan kalau ada yang mau menyakiti mereka akan turun api katanya, seperti langit. Itu mirip dengan Nabi siapa? Elia. Mirip dengan Nabi Elia. Kalau kita baca di kitab Raja-Raja, waktu itu Ahab pengen tangkap Elia. Dia kirim orang pakai 50 pasukan. Wah, 50 tangkap satu orang cukup lah, gitu kan? Lalu kapten pertama datang. Elia turun. Elia bilang, dia bilang kan, abdi Allah turun. Elia bilang, kalau aku memang abdi Allah, baiklah langit, ada api turun dari langit menghanguskan kamu. Benar, api menghanguskan. Ahab bilang yang kedua, begitu lagi. Yang ketiga ini udah ketakutan ya. Waduh, akhirnya dia datang sama Elia. Pak Elia katanya ya, kasihanilah nyawa saya dan nyawa ini. Ini kami hanya jalankan perintah misalnya gitu kan. Elia bilang oke kan, dia sopan gitu kan. Kalau yang lain kan mau tangkap Elia. Ya udah saya ikut kamu. Ya. Jadi ini mirip dengan Elia di situ. Mirip dengan Elia. Dan kita lihat poin nomor 4 ini ya. Poin nomor 4 kita, identitas dari kedua saksi ini merupakan sesuatu yang banyak didiskusikan. Ya, banyak yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang dahulu kala. Jadi kayak orang tokoh-tokoh dahulu kala yang dibangkitkan. Ada yang mengaitkan mereka dengan, kita bilang, ada yang mengaitkan mereka dengan Yosua dan Zerubabel. Yosua dan Zerubabel. Ini Yosua yang saya maksud bukan Yosua yang bawa Israel ke tanah Kanaan, tapi Yosua yang menjadi imam besar di zamannya Zerubabel. Nah, Zerubabel kan ini sudah kita bahas di sini kan. Zerubabel adalah yang Tuhan pakai untuk mendirikan bait suci yang kedua. Dan rupanya coba kita buka di dalam Zakaria. Ini Zakaria pasal 4. Nah, di Zakaria pasal 4 di sini Tuhan kasih penglihatan kepadanya pada Zakaria. Ya, ada ayat 2 di situ. Apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat apa sebuah kandil. Kandil itu kayak tempat lilin dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Ya. Nah, lalu dia tanyakan apa maksudnya itu. Nah, lalu Tuhan jawab di ayat 6. Maka berbicara dia kepada, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi ini adalah Tuhan menguatkan Zerubabel bahwa kamu akan berhasil mendirikan bait suci. Ya. Ayat 9 juga, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, tangannya juga akan menyelesaikannya. Oke. Jadi lompat ke ayat 11. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya bicaralah aku kepadanya, apa arti kedua dahan pohon zaitun? Oke, ayat 13. Tidakkah kau tahu? Oke, tidak tahu. Ayat 14. Lalu dia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Nah, kenapa saya ajak kita baca Zakaria 4 ini? Karena ada hubungannya dengan di ayat 4, di Wahyu 11 ayat 4. Karena Wahyu 11 ayat 4 dikatakan mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian. Ingat, kaki dian itu kandil. Kaki dian itu tempat nih, tempat terang, tempat lilin ya. Jadi mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ini mengacu kembali ke Zakaria pasal 4 itu, di mana
di Zakaria dikasih penglihatan ada kandil, kemudian ada 2 pohon zaitun dan sebagainya. Nah, jadi ada orang bilang ini adalah Zerubabel dan Yosua, karena satunya Zerubabel, satunya Yosua. Yosua imam besarnya waktu itu. Zerubabel itu kayak gubernurnya atau rajanya, walaupun dia tidak dikasih titel raja. Dia kan keturunan Daud juga, ya, tapi waktu itu masih di bawah Persia, jadi tidak disebut raja, dia kayak gubernur. Imam besarnya waktu itu Yosua namanya, imam besar Yosua. Jadi 2 orang ini yang Tuhan pakai untuk menjadi terang bagi Israel waktu mereka balik dari Babel. Ya. Nah, tetapi kita bilang bahwa bukan berarti 2 saksi ini, jadi nanti sini ada 2 saksi ya. Bukan berarti 2 saksi ini Zerubabel dan Yosua, melainkan 2 saksi ini menyerupai mereka. Ya, bahwa seperti Zerubabel dan Yosua Tuhan pakai menjadi saksinya, menjadi ya kayak orang yang Tuhan pakai untuk memelihara Israel setelah balik dari pembuangan. Demikian juga 2 saksi ini akan menjadi 2 tokoh yang Tuhan pakai untuk memelihara Israel di masa tribulasi pada waktu itu. Ya, jadi memang istilahnya mengacu balik lagi, mengingatkan di zaman dulu, seperti Israel di zaman dulu di masa kelam. Mereka bangsa yang sudah kalah, sudah pulang dari pembuangan, tapi Tuhan bangkitkan 2 orang yang hebat, gitu kan, untuk menguatkan mereka. Nah, demikian juga Tuhan bangkitkan 2 saksi di sini. Oke, jadi itu maksudnya. Kemudian 4B, ada yang mengaitkan mereka dengan Musa dan Elia karena mukjizat-mukjizat yang mereka lakukan, dikaitkan dengan Musa dan Elia. Ya. Dan ya memang mukjizat mereka sangat mirip dengan Musa dan Elia. Misalnya menutup hujan, menurunkan api dari langit, itu mirip dengan Elia. Tapi ada juga di sini membuat air menjadi darah, itu mirip dengan Musa. Ya, memukul bumi dengan tulah, itu juga Musa waktu itu di Mesir. Jadi mirip dengan Elia dan Musa, sehingga ada orang bilang ini Elia dan Musa. C, ada yang mengaitkan mereka dengan Henok dan Elia. Ada yang bilang ini Henok dan Elia. Ya, kenapa? Karena katanya ini 2 orang yang dalam perjanjian lama nggak mati, gitu ya. Henok nggak mati, Elia nggak mati. Jadi ada yang berteori mereka nggak mati, disimpan supaya balik lagi gitu. di akhir zaman, gitu ya. Tapi poin D kita bilang lebih baik untuk melihat mereka sebagai 2 orang percaya yang bangkit pada masa tribulation dan mencontoh pelayanan tokoh PL. Jadi lebih baik melihatnya ini bukan orang yang sudah dulu ada lalu bangkit lagi, tapi orang yang memang bangkit pada zaman itu, orang-orang zaman tribulation yang tapi mencontoh, terinspirasi atau Tuhan menggerakkan mereka seperti tokoh-tokoh dahulu. Ya. Oke, kita harus stop di sini karena waktu kita sudah habis. Ya. Tapi memang banyak yang kita bicarakan, makanya nggak selesai. Tolong jangan hilang lembarannya. Masih ada nggak lembaran yang sisa? Masih. Oke, puji Tuhan masih ada. Saya print agak lebih memang. Nanti saya amankan, karena kalau nggak saya amankan biasa pasti minggu depan hilang, entah kemana. Oke, kita berdoa ya. Kita berdoa dulu. Minta Pak Michael kita dalam doa. Bapak kami di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini telah memiliki tahun depan Tuhan. Umat pada kami atas pembelajaran firman Tuhan pada kitab Wahyu dan pagi hari ini Tuhan kiranya juga dapat menjadi pedoman untuk kami dan mengamalkan aktivitas dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sebenarnya kami akan mengikuti pertemuan kami Tuhan pada minggu supaya Tuhan dapat memimpin agar dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke.